Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu agar dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Dalam akuntansi dan manajemen, klasifikasi biaya adalah komponen penting karena membantu perusahaan memahami dan mengendalikan pengeluaran mereka dengan lebih efektif. Tujuan klasifikasi biaya bertujuan untuk menyusun biaya berdasarkan karakteristiknya, sehingga yang pertama, lebih mudah dianalisis, dua, lebih relevan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, ketiga, memberikan dasar yang kuat dalam pengendalian dan pelaporan keuangan. Berdasarkan hubungan dengan produk, ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang langsung berhubungan dengan produk, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan biaya non-produksi, biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi seperti biaya pemasaran, administrasi, dan keuangan. Berdasarkan volume produksi, yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksi berubah, sedangkan biaya variabel berubah sebanding dengan volume produksi. Dan yang ketiga, biaya semi variabel atau semi tetap campuran antara biaya tetap dan variabel. Berdasarkan departemen produksi, ada biaya langsung departemen dan kebalikannya yaitu biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen dapat ditelusuri langsung ke unit atau departemen tertentu. Dan biaya tidak langsung departemen tidak bisa ditelusuri langsung, tapi digunakan oleh beberapa departemen. Berdasarkan periode waktu, ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal, manfaat jangka panjang, dicatat sebagai aktiva, dan pengeluaran pendapatan, manfaat langsung pada periode berjalan, dicatat sebagai beban. Berdasarkan pengambilan keputusan, terdapat biaya relevan, juga biaya yang tidak relevan. Biaya relevan mempengaruhi pilihan antara dua atau lebih alternatif. Contohnya, biaya diferensial, kesempatan, nyata, tersamar, dan dapat dilacak. Adapun biaya tidak relevan, biaya yang tidak mempengaruhi keputusan, seperti biaya masa lalu atau sunk cost, biaya tetap yang tidak berubah walau keputusan berubah. Sebagai alat pengambilan keputusan yang lebih tepat, klasifikasi biaya menyajikan data terstruktur yang memperkuat dasar kebijakan manajerial, sehingga manajer dapat menentukan harga jual, memutuskan investasi atau efisiensi, dan memilih strategi produksi. Mendukung efisiensi organisasi, biaya yang tidak perlu dapat diidentifikasi dan ditekan. Dan dalam semua bentuk organisasi, korporat, mahasiswa, maupun instansi, klasifikasi biaya membantu alokasi sumber daya secara tepat. Membantu perencanaan anggaran dengan mengelompokkan biaya sesuai jenisnya. Perusahaan dapat membuat anggaran yang realistis, menghindari pemborosan, meningkatkan akurasi dalam alokasi dana. Mempermudah pengembalian biaya dengan klasifikasi yang jelas, manajemen dapat menentukan prioritas penghematan, fokus pada pengawasan biaya tertentu, misalnya biaya variabel. Mendukung pengawasan dan evaluasi, biaya yang telah diklasifikasikan memudahkan penilaian apakah realisasi sesuai rencana, deteksi penyimpangan biaya, dan evaluasi kinerja keuangan per divisi.
Adapun contoh kasus seperti usaha kecil produksi kue rumahan. Ibu Lina memiliki usaha kue kering rumahan. Untuk menentukan harga jual dan mengontrol biaya, ia menggunakan klasifikasi biaya sebagai berikut. Contoh biaya seperti tepung, gula, telur, dan upah asisten termasuk kategori biaya produksi. Iklan di Instagram dan pulsa HP itu termasuk kategori biaya non-produksi ya. Adapun kategori biaya tetap yang saya jelaskan tadi, contoh biaya sewa dapur 1 juta per bulan. Untuk biaya variabelnya ada biaya bahan baku per toples kue, biaya semi variabel seperti listrik termasuk biaya dasar pemakaian. Dan hasilnya, harga jual ditentukan lebih akurat, biaya dapat dikendalikan lebih baik, anggaran belanja lebih efisien. Jadi, klasifikasi biaya membantu Ibu Lina mengelola usahanya secara profesional, meskipun skalanya kecil. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, klasifikasi biaya adalah alat yang sangat penting dalam manajemen modern. Penerapannya memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan dan operasional, memungkinkan perusahaan mengambil keputusan dengan data yang kuat, merencanakan dan mengontrol anggaran dengan tepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Dengan mengetahui perbedaan dan karakteristik masing-masing jenis biaya, perusahaan dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih tepat, mengendalikan pengeluaran secara efektif, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih strategis. Pemahaman ini juga membantu dalam analisis biaya, volume laba, dan penentuan harga produk. Baik, semoga pembahasan mengenai klasifikasi biaya ini memberikan wawasan yang berguna dan dapat diaplikasikan dalam praktik bisnis sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and like supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.